أكبر الله 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 أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu man yasha wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahul wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Imamul muttaqina wa qudwatul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salatan daimam ma tawaqaba lailu wan nahar. Amma ba'd. Faya ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puja dan bersyukur kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi karena limpahan berkat irodahnya kita masih mendapati Idul Adha 1445 Hijriah tahun ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hari raya yang sering kita sebut dengan Idul Kurban, sering juga disebut dengan Hari Raya Haji. Banyak hikmah dan pesan moral dan peristiwa ini sebagai penanda syukur umat Islam sejagat terus mengembangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid dimulai sejak terbenamnya matahari sore kemarin hingga hari-hari tasyrik 3 hari ke depan. Salat dan salam mari kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan kiranya juga berlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khatib, saya mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam arti yang hakiki, yakni menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan keseharian kita dalam situasi dan kondisi apapun. Seorang penyair berujar, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailu hal ta'ishu ilal fajri." Berbekalah kalian dengan takwa, karena engkau tidak tahu apabila malam kian kelam, apakah engkau masih hidup hingga fajar menyingsing nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha yang sedang kita rayakan hari ini tidak terlepas dari peristiwa penting yang melibatkan 3 tokoh sentral dalam sejarah umat manusia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah. Dalam Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir dikisahkan bahwa pada saat usianya Nabi Ibrahim yang sudah tidak muda lagi, belum juga dikaruniai keturunan. Dalam penantian panjang itulah istri pertamanya Siti Sarah menyarankan agar Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Siti Hajar.
Dan dalam harapan dan doanya, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah kiranya diberikan keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin, tertuang dalam surat As-Saffat ayat 100. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dalam sejarah singkatnya, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang putra yang soleh, yakni Nabi Ismail. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berserta Siti Hajar dan putranya Ismail diperintahkan untuk hijrah ke sebuah daerah tandus yang sekarang kita sebut dengan Bakkah atau Mekah. Di lembah tandus inilah yang jauh dari pemukiman, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan putra sematawayangnya dan juga Siti Hajar. Pada saat di tengah-tengah kepiluan itu, Siti Hajar berserta Nabi Ismail dalam kesunyian, dalam kesulitan makanan dan air minum, senantiasa berdoa kepada Allah agar mendapatkan air minum atau sejenis makanan. Berlari kecil ke sana kemari, antara Safa dan Marwah dilakukan oleh Siti Hajar untuk mencari air yang tidak juga didapati. Tapi akhirnya Allah mengabulkan doa-doa Ibrahim dan doa Siti Hajar. Muncullah air yang kemudian sering kita kenal dengan air Zam-Zam, yang belakangan menjadi air barokah yang bisa menghidupi setiap musim haji dan umroh sepanjang zaman, bahkan bisa dinikmati sampai sekarang. Pergerakan Siti Hajar ketika mencari air dan pertolongan sembari berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah itulah yang kemudian menjadi ritual sa'i, menjadi bagian dari haji yang sekarang sama-sama kita laksanakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 158, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih ayatawaffa bihiba wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Siapa yang dengan kenalan hati mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejarah ritual sa'i memperlihatkan dengan jelas bahwa sosok seorang perempuan yang tabah tidak kenal lelah, penuh ketulusan dan rasa cinta. Air merupakan simbol kehidupan manusia pada alam ini. Lebih-lebih pada saat sekarang di suasana climate change. Perjuangan Hajar mencari air merefleksikan perjuangan perempuan mempertahankan kehidupan manusia. Perempuan Hajar bahkan tidak berjuang untuk dirinya sendiri, melainkan bagi umatnya, termasuk orang-orang yang lemah. Bahkan apa yang pada masa lalu perjuangan Hajar itu kini bermanfaat untuk kita semua. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian terhadap keluarga Ibrahim tidak berhenti sampai di situ saja. Tatkala Ismail sudah memasuki usia dewasa atau usia balik, kemudian Nabi Ibrahim mendapat petunjuk melalui mimpinya untuk menyembelih putranya. Hal ini sebagaimana tertulis dalam As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara qala ya'tibnal ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sudah sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hadirin, dialog yang indah antara seorang ayah dan seorang anak yang sangat demokratis dalam sebuah dialog perintah Tuhan yang digambarkan antara seorang Ibrahim dan Ismail. Kata-kata ya bunayya menggambarkan sebuah panggilan yang sangat-sangat sayang
Ibrahim tidak menyebut dengan ya walad, ya ibnu, tapi ya bunayya, sebuah ilustrasi betapa sayangnya Ibrahim terhadap putranya Ismail. Begitupun seorang Ismail menyebut dengan sangat indah, ya bati fa'al ma tu'maru satajidun insyaallah ibnas sabirin. Wahai abah, wahai ayah tercinta, kerjakanlah yang sudah menjadi otoritasnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapatiku orang yang sabar. Dialog yang indah yang penuh demokratis ini menggambarkan meskipun Ibrahim punya otoritas perintah Tuhan, tapi tetap minta pendapat putranya. Pantas saja jika Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah yang menjadi teladan umat manusia, sebagaimana tertulis dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'hu. Sungguh benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Sifat sabar dan penuh kepasrahan tersebut juga ditunjukkan oleh Siti Hajar sebagai ibunya. Ini menggambarkan simbolisme ketokohan pemimpin tripartit yang diperankan oleh seorang ayah, yakni Ibrahim, seorang anak muda, yakni Ismail, dan seorang ibu, yakni Siti Hajar. Tiga sentral dari figur inilah yang merupakan sosok yang terus menjadi contoh teladan bagi umat manusia sepanjang masa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bangsa kita tentu saja bangsa yang besar, membutuhkan figur tokoh-tokoh seperti ini, yang tegas seperti Ibrahim tapi tetap demokratis. Meskipun menghadapi situasi yang sangat sulit, penuh risiko, tetapi beliau tetap tegas di garis lurus, memegang teguh prinsip yang benar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun harus mengorbankan kepentingan keluarga, pribadi, bahkan golongannya. Di samping itu, ada figur lain yang dibutuhkan adalah sosok pemuda yang merepresentasikan penerus perjuangan generasi sebelumnya. Lihatlah sosok Ismail yang tangguh dan pemberani dalam menghadapi risiko, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Sosok Ismail adalah representasi anak muda yang ulet, tegak lurus, jauh dari sifat kemalasan, apalagi kemanjaan. Patut direnungkan syair Ahmad bin Al-Husain Al-Jafi Al-Khindi Al-Kufi sebagai berikut. Biarkan aku menggapai-gapai suatu ketinggian yang takkan mudah mencapainya. Ketinggian itu memang sulit bagi orang yang merasa sulit, namun mudah bagi yang merasa mudah. Anda ingin mencapai suatu kemuliaan dengan harga murah, padahal sebelum Anda meraih madunya, Anda harus merasakan sakitnya sengatan lebah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Banyak ibroh yang bisa kita petik dari monumental cerita ini. Salah satunya diantaranya adalah membangun peradaban baru diwarnai dengan hijrah. Menginspirasi sejarah kehidupan Nabi Ibrahim, setidaknya telah melakukan 3 kali hijrah, yakni dari tempat kelahirannya di selatan Irak ke wilayah Palestina, kemudian hijrah ke Bakkah atau Mekah seperti yang kita kenal sekarang. Di sanalah Ibrahim merancang sebuah masyarakat dan komunitas baru yang bertauhid. Di sana pula Ibrahim membangun sebuah negeri yang dengan peradaban baru mentauhidkan Tuhan pencipta jagat raya. Hijrah adalah sebuah sunnatullah. Yang kedua, pentingnya membangun kebersamaan dan kepedulian sosial. Ibadah kurban memperkuat ikatan kepedulian sosial dan solidaritas di antara umat muslim. Selama pelaksanaan kurban, masyarakat saling berbagi daging kurban dengan orang-orang yang membutuhkan, apakah itu fakir miskin, yatim piatu, bahkan kaum duafa. Ini menciptakan rasa kebersamaan, persatuan, dan saling peduli antara sesama umat Islam. Hikmah ini mengajarkan nilai-nilai saling berbagi, empati, dan kepedulian sosial di masyarakat. Yang ketiga, membangun ekosistem ekonomi. Pelaksanaan ibadah kurban juga memiliki dampak ekonomi yang positif. Peningkatan permintaan akan hewan kurban memberikan kesempatan bagi peternak dan pedagang untuk mendapatkan penghasilan lebih. Selain itu, pembagian daging kurban kepada yang membutuhkan juga membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Hikmah ini mencerminkan pentingnya memperhatikan aspek ekonomi dalam ibadah pengembangan ekonomi umat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah
Keempat, memperkuat spiritualitas dan kecintaan sesama umat. Ibadah kurban mendorong umat untuk memperdalam spiritualitas dengan taqarrubillah dan sekaligus memperkuat akhlak yang baik. Dalam proses penyembelihan hewan kurban harus tetap mematuhi tata cara syariat-syariat agama. Di sisi lain, pembagian daging kurban juga dimaksudkan sebagai upaya menebarkan kecintaan umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukra lahu ala taufiqih wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a bi nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa sana bi malaikatihi bi qudsih. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad warḍu 'anna ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidayah wansur minan nasaramuddin wahdul man dakhalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa alil kalimatika ila yaumuddin. Ya Allah, ya Rabb kami, bila tidak karena bodohnya kami, tentulah kami tidak mengeluh atas segala kehinaan kami. Bila tidak karena dosa-dosa kami, tentulah kami tidak tumpahkan air mata kami. Bila Engkau tidak merahmati kecuali dengan sungguh-sungguh taat kepadamu, maka kami adalah orang-orang yang bersalah dan berlumuran dosa kepadamu. Bila Engkau tidak memuliakan kecuali orang yang berbuat baik, maka kami hamba-Mu ini adalah orang-orang yang hina dan penuh kesalahan. Karena itu ya Allah, apa yang kami bisa perbuat kecuali bersimpuh, menengadah dan memohon ampunan-Mu. Wahai Tuhan kami, jika Engkau berpaling, lalu kepada siapa lagi kami bermunajat, bermohon rahmat, meminta ampunan selain Engkau ya Rabbi? Jika Engkau tak mau lagi mendengar kami dan tidak mengampuni kami, lalu kepada siapa lagi kami harus bermohon ampun kepadanya? Wahai yang Maha Rahmat, jika Engkau berpaling dari kami, lalu pada bumi mana lagi kami berpijak? Pada langit mana lagi kami bernaung? Sedangkan semesta alam adalah milik-Mu dan kami tidak lain hanyalah makhluk ciptaan-Mu yang lemah. Ya Rabb, jika kami tidak pantas untuk mendapatkan rahmat selain kami mohon, sesungguhnya Engkau Zat yang maha pantas melimpahkan rahmat-Mu kepada kaum yang berusaha sekalipun karena kemahalusan rahmat-Mu. Wahai yang maha pemberi tunjuk, bila Engkau tidak menunjukkan kebenaran kepada kami, tak mungkin kami sampai kepadanya. Karena itu ya Allah, berikan kami selalu petunjuk-Mu ke jalan yang benar. Kumohon petunjuk yang selalu mendapatkan diri kepadamu. Ya Allah, ya Ilahi, pandanglah kami dengan pandangan kasih-Mu, karena dengan pandangan-Mu kami berbuat dosa ini akan mendapat pengampunan-Mu. Ya Allah yang Maha Penyayang, tebarkanlah kasih sayang-Mu di negeri kami yang penuh dengan keragaman. Ikatlah jiwa-jiwa kami untuk saling menguatkan, saling merawat negeri dengan penuh kedamaian. Bantulah kami dan para pemimpin kami untuk mewujudkan negeri yang berkeadilan, berkemakmuran dalam ridho Tuhan. Wahai yang asmanya 99, kabulkan permohonan doa yang semua kami harapkan dan kami panjatkan. Izinkan kami terus berharap berlimpahnya rahmat-Mu yang tak terbilang. Maafkan kami yang hanya bermodalkan pinta dan bersenjatakan tangisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah,
atas nama Panitia Hari Besar Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka berakhirlah pelaksanaan salat Idul Adha 1445 Hijriah. Terima kasih. Eid Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.